adik-adik semua, apa kabar? Senang sekali kita hari ini bisa sekolah minggu lagi ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, kakak mau memperkenalkan diri. Ada pepatah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Rio. Di sebelah kanan kakak, Kak Esther, di sebelah kiri kakak. Kak Loren. Ya, semua adik-adik sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Nah, sekarang kakak ingin kalian semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Musik. Semua berdiri, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang bilang sama mama papa kalian bahwa Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus baik. Musik. Kasih senyum yang paling manis. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Syalalala, sungguh amat baik, syalalala, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. semuanya goyang. Tuhan Yesus baik, Syalalala, sungguh amat baik, syalalala, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Syalalala, sungguh amat baik, syalalala, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.
Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan tenang dan kita memperhatikan Pak Paulus yang akan memberikan firman Tuhan kepada kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar dia ya. panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Salam adik-adik semua. Wah, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Selamat hari Minggu Pak Paulus ucapkan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan, bukalah hati kami, bukalah telinga kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, supaya Engkau mampukan, sehingga kami dapat melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, karena setiap cerita yang Pak Paulus sampaikan hari ini semuanya berasal dari Alkitab. Saya, Pak Paulus, akan membacakan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Pak Paulus akan membacakan bagi kita semua pada saat ini. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu dibawa kepada mereka, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan cerita Alkitab pada saat ini berjudul Aku Rela Memberi. Ya, Pak Paulus tanya, siapa di sini yang pernah memberikan sesuatu atau berbagi sesuatu kepada teman-temannya, orang tuanya atau keluarganya?
Wah, pasti semuanya pernah ya. Ada yang memberikan uang mungkin, ada memberikan makanan, roti, atau permen, atau semuanya ya. Pasti adik-adik pernah melakukan itu ya. Kita memberi sesuatu kepada orang lain ya. Nah, cerita Alkitab pada saat ini menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula ya. Jemaat mula-mula ini meniru teladan daripada Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka, Tuhan Yesus itu orang yang rela memberi ya. Kita tahu Tuhan Yesus pernah membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Diucap syukur, mukjizat, dan diberikan kepada orang banyak sehingga mereka kenyang ya. Tuhan Yesus juga pernah memberi kesembuhan kepada orang-orang sakit kusta, orang lumpuh, orang buta Tuhan sembuhkan ya. Dan Tuhan Yesus memberikan sukacita yang besar kepada setiap anak-anak Tuhan, dihibur, dikuatkan, dan terlebih lagi Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita semua, yaitu ketika Dia rela mati di kayu salib, menyelamatkan kita semua, dan kita mempunyai jaminan keselamatan, yaitu pemberian yang besar oleh yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua yang percaya kepadanya, kepada semua orang, khususnya kepada di dunia ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula mencontoh daripada Tuhan Yesus ya. Murid-murid Tuhan Yesus yang disebut juga dengan rasul-rasul ya, mereka suka berkumpul ya, berkumpul bersama-sama ya, melakukan pelayanan bersama-sama. Mereka berkumpul rumah tiap rumah, berdoa, melayani, membagikan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan saling menolong. Ada yang menarik daripada jemaat yang pertama ini ya, pola hidup jemaat yang mereka suka memberi ya. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan tadi ya, begitu indah ya. Mereka mempunyai prinsip kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama ya. Mereka mempunyai ladang, kebun ya. Kadang mereka kekurangan, mereka bersama-sama menjual. Ada orang yang menjual ladangnya, menjual kebunnya, uangnya diletakkan kepada rasul-rasul, di kaki rasul-rasul untuk dibagikan sesuai dengan keperluan mereka ya. Keperluan mereka untuk makan, untuk yang lain, untuk pakaian dan yang lain-lain ya. Semuanya adil dibagikan. Sehingga pada waktu itu jemaat yang mula-mula tersebut mereka tidak kekurangan. Mereka dicukupkan oleh Tuhan ya, melalui kehidupan mereka yang murah hati, memberi satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Tidak ada mereka sikut-sikut, iri dengki, tidak ada ya. Mereka satu hati, sehati sejiwa. Firman Tuhan mengatakan ya, sehati sejiwa, sungguh-sungguh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan ya, kehidupan kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus yang telah melakukan banyak contoh di dalam Alkitab, juga rasul-rasul dan juga jemaat yang mula-mula. Mereka mencontohkan kepada kita, kita harus rela memberi ya, rela memberi. Baik harta kita, baik hati kita, baik nasihat kita, maupun ilmu-ilmu kita kepada orang lain ya. Sehingga orang lain bersukacita, sehingga orang lain diberkati ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita Alkitab ini sungguh indah, luar biasa. Adik-adik harus mempraktekkan hal ini kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Kita harus rela memberi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Pak Paulus cerita ada seorang contoh anak sekolah minggu, namanya Dina ya. Dina ini orang yang baik, orang yang rajin, orang yang pandai. Pada suatu hari Dina ini datang ke guru sekolah minggunya. Dia ngomong, Bu guru, Dina akan kasihkan sebuah krayon ya, seperangkat krayon. Hah? Yang indah, yang mahal, bagus sekali ya. Krayon ini adalah kesayangan dari Dina ya. Dia sayang sekali dengan krayon ini. Tetapi pada suatu hari dia datang kepada guru sekolah minggu, dia ngomong,
ini akan saya berikan kepada Bu Guru. Loh, kenapa kamu berikan, Dina? Ini kan krayon kesayangan kamu. Kenapa diberikan gitu? Ya, rupanya Dina ngomong yang tidak disangka-sangka oleh Bu Gurunya. Bu Guru, Dina membagikan ini supaya krayon ini dapat dibagi-bagi kepada teman-temannya. Teman-temannya bisa memakai krayon ini untuk mewarnai bersama-sama sehingga mereka yang tidak mampu bisa sama-sama memiliki. Wah, kaget sekali ibu guru tersebut. Waduh Dina, kamu orang yang baik hati, kamu yang rela memberi, Tuhan pasti memberkati kamu dengan berbagai-bagai berkat yang luar biasa kepada dirimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita Alkitab ini, dari firman Tuhan yang Pak Paulus tadi bacakan, tentang kehidupan jemaat yang mula-mula dan juga tentang Dina yang baik hati ini, itu merupakan contoh yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus rela memberi, rela untuk memberi yang pertama. Kemudian kita apa? Memberi untuk kepentingan bersama, memberi untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, kita memberi dengan sukacita atau dengan senang hati. Ya, yang pertama kita memberi kerelaan hati untuk memberi. Yang kedua, memberi untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, kita memberi dengan sukacita atau dengan senang hati. Ya, kita harus mempraktekkan itu. Karena Tuhan Yesus telah mencontohkan, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus telah mencontohkan, dan Dina tadi telah mencontohkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid sekolah minggu yang baik, harus satu, kita harus rela memberi kepada orang lain. Demikianlah cerita hari ini. Ingat adik-adik, baik-baik camkan, ingat selalu dalam hati pikiran bahwa kita harus rela memberi dan berbagi kepada orang lain. Demikianlah firman Tuhan dari Pak Paulus. Pak Paulus akan berdoa untuk adik-adik, untuk keluarga di rumah, untuk semua, supaya Tuhan berkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah belajar firman-Mu, mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali tentang Tuhan Yesus yang rela memberi banyak hal, juga rasul-rasul yang rela memberi banyak hal kepada jemaat-jemaat yang mula-mula yang telah memberikan contoh kepada kami, dan juga Dina, seorang murid sekolah minggu yang rela memberikan krayonnya untuk kepentingan teman-temannya sekolah minggu. Tuhan, ajarkan kami semua anak-anak-Mu, murid-murid sekolah minggu, untuk setia dan rela dalam memberi dalam kehidupan kami, baik itu harta kami, baik itu ilmu kami, maupun kebaikan-kebaikan yang lain Tuhan, yang akan kami berikan kepadamu melalui orang-orang di sekitar kami. Berkati Tuhan supaya kami dimampukan untuk semuanya itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di rumah, yang pada saat ini mengalami pandemi corona. Kami berdoa biarlah Engkau berkati supaya kami semua baik-baik, sehat selalu. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Juga untuk keluarga kami, papa, mama, dan saudara-saudara kami, Kau Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan juga akan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami, supaya Tuhan buat berhasil, supaya Tuhan cukupkan segala sesuatu kebutuhan jasmani kami, dan Tuhan berkati kami semua dengan kebutuhan rohani, supaya kami semakin percaya dan sukacita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara, berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri yang ada. Tuhan berkati menghadapi virus corona ini, wabah ini, supaya dapat dikendalikan dengan baik, sehingga orang-orang yang sakit di Indonesia ini dapat Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa untuk seluruh dunia yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan akan memberkati. Dan kami rindu Bapa, jika Engkau berkenan, biarlah wabah dan pandemi corona ini dapat berlalu di muka bumi ini, dan kehidupan bumi semakin lama semakin normal kembali Bapa. Kami percayakan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Berkatilah supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
dan tetap teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah kita patut bersyukur ya, pagi hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama berdoa, dan kita juga sudah bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Jangan lupa minggu depan tetap mengikuti sekolah minggu ya, jam 8 pagi. Jadi adik-adik yang ada di rumah tetap semangat Berdoa. dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Sampai jumpa. jumpa.